Ciko, jangankan tindakan, omongan aja banyak banget yang ngasal, Bang. Contohnya nih, waktu itu sempat viral, pendukung 01 nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Yang jadi masalah alasannya. Alasannya apa dia ya? Bilang kita wajib pilih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pade Sindiran Sindiron. Ya, tentunya Pade selalu berharap ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas sebuah video di mana memang ramai pada saat itu Imam Mahdi. Anies adalah Imam Mahdi. Oleh karena sangat masuk akal, kenapa sih Imam Mahdi kok kalah sama Pak Prabowo? Bagaimana mau melawan Dajjal? Ini sungguh masuk logika begitu, Mas Bro. Kita lihat videonya yuk. Ciko, jangankan tindakan, omongan aja banyak banget yang ngasal, Bang. Contohnya nih, waktu itu sempat viral, pendukung 01 nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Yang jadi masalah alasannya. Alasannya dia adalah kita wajib pilih Anies karena Imam Anies Baswedan Mahdi. itu Imam Mahdi. Iya. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Macul banget. Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya. Iya. Imam Mahdi kalah sama Prabowo. Menurut gue nih pendukung-pendukung kayak gini yang justru malah ngerendahin elektabilitasnya Pak Anies, kalah sama akhirnya kalah sendiri. Betul. Di luar karena wakilnya Caimin ya. Iya. Kalau sering blunder wajar kalau itu mah udah umum lah. Emang Caimin kan hidupnya aja bangun pagi mandi blunder. Iya. Jadi wajar gitu. Cuma maksud gue nggak usah segitunya lah. Masalahnya kenapa, Bang? Karena kalau dia udah salah sendiri, dia nyalain orang lain. Gitu. Misalkan kayak Prabowo nih menang, disalah-salahin. Alah, Pak Prabowo bisa menang karena duitnya banyak. Iya. Nyawa influencer nguasain sosmed. Padahal gue kasih tahu nih ya, Raffi Ahmad, Ria Ricis, Om Deddy ada di balik Pak Prabowo karena dia milih itu dengan hati. Iya. Serius gua, lu makanya kalau lu baca berita nih di luaran sana, Raffi Ahmad dukung 02 karena bisnis, karena uang, Deddy Corbuzier karena jabatan. Itu berita nggak bisa, itu hoax. Itu berita. Itu berita nggak benar. Bohong banget itu. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon presiden 2024. Calon presiden. Kenapa? Imam Mahdi. Oh, Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal gitu ya. Imam Nabawi. Jadi Imam Mahdi itu adalah Anies Baswedan adalah merupakan Imam Mahdi, dan bila tidak mendukung Imam Mahdi maka dia adalah Dajjal. Namun yang jadi permasalahan sekarang adalah kenapa sih Imam Mahdi kalah toh sama Prabowo? Bagaimana mau melawan Dajjal? Lawan Prabowo saja kalah begitu. Oh, Abah Aus gimana nih? Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk presiden Dajjal gitu. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Di samping Imam Mahdi ternyata Malaikat Jibril juga diminta untuk mendukung Anies Baswedan. Sebagaimana banyak kader-kader Anies yang halu dalam perkataannya, yang membawa nama agama, membawa Imam Mahdi, membawa Malaikat Jibril dan lain sebagainya. Kita dengar ya. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil Malaikat Jibril. Waduh, Malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan.
kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Waduh. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Itu pendukung Anies Baswedan yang halu, di mana terlalu banyak ngarang gitu ya, bikin karangan-karangan imajinasi ya. Jadi imajiner ya istilahnya. Jadi kalau jadi presiden ya presiden ngarang gitu ya. Ya gimana sih mendukung Anies ini kayak orang-orang yang tidak masuk akal gitu ya. Ada Imam Mahdi, Malaikat Jibril dan lain sebagainya. Ya Anies pun juga tidak masuk akal. Bagaimana dia mengatakan angin tidak punya KTP. Sudah ada tuh yang bikinin KTP. Dan ini adalah aneh. Ya memang Anies ini orangnya aneh sekali gitu, di mana KTP Anies angin ya tidak ber-KTP, dan air laut, air hujan harus jatuh ke laut Anies sebelum Jati, Gubernur Jakarta. Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Nah ini bukan ke bumi tapi ke laut. Bukan ke laut tapi ke bumi dulu. Bukan ke laut. Terus kalau di laut ada hujan juga Bang Anies ya. Jadi gimana itu? Apakah melawan sunatullah juga ya? Jadi di laut juga kadang-kadang kita naik kapal juga kadang-kadang sok kehujanan gitu. Apakah itu juga melanggar sunatullah? Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies setelah Jati, Gubernur Jakarta. Jadi, beda. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pernyataan Ahok di mata Najwa. Iya. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air. Ya itu tadi, jadi kenyataannya emang seperti itu. Jadi Pak Anies kata-katanya selalu berlawanan dengan kata-katanya sendiri begitu ya. Di mana dia mengatakan kalau air hujan itu harusnya ke bumi, bukan dialirkan ke gorong-gorong ke laut gitu kan. Namun kenyataan setelah menjadi gubernur, dia mengatakan air akan dipompa ke laut begitu ya. Dan faktanya Anies memang seperti itu, berbeda antara janji dan setelah menjadi gubernur. Kemudian dia mengatakan lupa daripada janji-janji yang terdahulu. Dulu janjinya apa ya? 350 juta kali 1 juta rumah, 350 triliun. Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud gitu loh. Baik. Jadi ngomong gampang, bayangnya mau jual rumah, nggak ada duit beli. Pilihannya sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik, itu aja. Kita dengarkan, Pak Ahok. Saya jelasin gitu. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan. Ada keuangan modern. Dulu janjinya apa gitu ya? Nol rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung. Ada prinsip perbankan. Begitu ada keberpihakan, solusi banyak sekali muncul. Solusi misalnya begini, pemerintah bisa menanggung bunganya, bisa sekali.
Dan ketika di bawah UMP, tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung. Rupiah sendiri itu adalah kenyataan-kenyataan yang dimana menjadi jejak digital, dimana begitu namanya Anies Baswedan sangat begitu tidak bisa dipercaya antara ucapan dan tindakan, antara janji dan kenyataan. Oke bro, saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.